Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda Kristus Tanjung Karang. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Tema kita pada malam hari ini berbicara mengenai pemuda yang saling menguatkan dan membangun. Mari sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini di mana kami kembali beribadah, bersekutu, bertemu dengan Tuhan dalam ibadah pemuda. Biarlah kiranya ibadah ini Tuhan berkenan kepadamu dan berkati setiap anak-anak mudamu sehingga hidup mereka senantiasa mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 22 hingga 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rekan-rekan pemuda Gereja Kristus Tanjung Karang, tema kita pada kesempatan malam hari ini pemuda yang saling menguatkan dan membangun. Saya mau bertanya kepada kita, di masa pandemi COVID-19 ini, sudahkah rekan-rekan pemuda saling menguatkan, saling menyapa, saling membangun antara satu dengan yang lain? Kalau sudah, puji Tuhan. Namun kalau belum, mari dalam keadaan situasi COVID ini di mana kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan komunikasi kita sampai putus, ya, jangan sampai. Tapi kalau bisa dalam situasi ini komunikasi tetap jalan, saling menguatkan, saling membangun antara yang satu dengan yang lain. Karena memang tema kita pada malam hari ini membahas itu, pemuda yang saling menguatkan dan membangun. Saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, kalau kita melihat keseluruhan teksnya, maka ayat ini, Ibrani pasal 10 ini membahas mengenai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang mana orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu, mereka itu benar-benar hidupnya telah berubah, telah beralih dari satu kehidupan yang penuh dengan dosa masuk kepada satu kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Ketika hidupnya telah dipindahkan kepada hidup yang penuh dengan kasih karunia, di dalam kasih karunia inilah Tuhan mau kita antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling membangun antara yang satu dengan yang lain. Karena tidak masanya lagi untuk saling menjatuhkan. Kalau mungkin dulu kita tidak mengenal Tuhan, saling menjatuhkan, it's okay. Tapi ini sudah ada di dalam Tuhan, sama-sama di dalam Tuhan. Kalau sudah ada sama-sama di dalam Tuhan, ini adalah anugerah yang terbesar dari apapun. Hidup di dalam Tuhan adalah anugerah yang terbesar. Karena itu ketika dikatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jangan sampai
kita hidupnya sudah ditebus oleh Tuhan dan sudah masuk kepada kehidupan yang penuh dengan kasih karunia, tapi masih ada masalah-masalah, dosa lah, masalah-masalah, ya macam-macam lah yang ada. Ini akan membuat kita iman kita menjadi pertanyaan, atau bahkan iman kita menjadi dipertanyakan. Benarkah kita sudah ditebus dan betulkah penebusan kita itu sempurna? Kalau memang betul penebusan kita itu sempurna, maka seharusnya kita orang-orang yang telah ditebus itu saling membangun, saling menguatkan. Bahkan ketika bertemu dengan Tuhan, itu harus disertai dengan yang namanya ketulusan. Jadi rekan-rekan pemuda sekalian, terutama di masa COVID-19 ini, saling menguatkan, saling membangun, itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Mengapa? Karena di ayat yang selanjutnya dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan. Wow, saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam apa? Dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Wow, keren ya. Dikatakan saling memperhatikan. Jadi sesama rekan-rekan pemuda yang sudah ada di dalam satu wadah, yang sudah ditebus hidupnya oleh Tuhan, terlebih lagi dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini, ya benar, harus saling memperhatikan. Jangan cuek, jangan tidak peduli dengan teman-temannya. Ya tanya, ya mungkin dalam hal ini, ya perlu kalau memang ada yang kurang, kita perlu apa? Ya mendorong dalam kasih, mendorong dalam apa? Pekerjaan yang baik. Supaya apa? Supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita jadi berkat. Jadi kalau hidup kita jadi berkat, Tuhan pun akan memberkati kita. Jadi rekan-rekan pemuda sekalian, yang terakhir terutama ini, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Mengapa dikatakan marilah kita saling menasehati? Di ayat ini jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ingat, mengapa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita? Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu yang dibahas bukan gosip, yang dibahas bukan pacaran-pacaran ini itu bukan. Yang dibahas di situ adalah firman Tuhan. Yang dibahas di situ adalah kebenaran-kebenaran yang bisa membangkitkan iman rohani kita. Jadi kalau yang dibahas di dalam pertemuan ibadah kita adalah kebenaran firman Tuhan, maka itu adalah kebutuhan kita. Maka itu adalah sesuatu yang harus kita upayakan, sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bahkan jika ada teman-teman kita yang mungkin moodnya lagi tidak, ya katakanlah moodnya lagi tidak pengen ibadah, lagi tidak mood untuk ibadah, atau mungkin lagi down untuk ibadah, ya disinilah kita saling menasehati. Mengapa? Karena apapun ceritanya, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, kita butuh Tuhan, dan hanya Tuhan satu-satunya jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Karena itu rekan-rekan pemuda Gereja Kristus Tanjung Karang, saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan pemuda yang ada di gereja kita ini adalah semuanya pemuda-pemuda yang baik, pemudi-pemudi yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa kita sudah saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Karena itu ketika kebenaran firman Tuhan ini datang lagi pada kita malam hari ini berarti Tuhan menghendaki supaya ketika kita saling menguatkan, saling mendorong
antara yang satu dengan yang lain itu, supaya ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Jangan kita hanya sekedar menguatkan, jangan kita hanya sekedar saling mendorong antara satu dengan yang lain, tetapi tidak ada nilai-nilai iman di dalamnya, tidak ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Tapi firman Tuhan malam hari ini meminta kita supaya sebagai pemuda yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, supaya tercipta unity, kesatuan, bahwa pemuda gereja Kristus Tanjung Karang adalah pemuda-pemuda yang benar-benar memiliki kesehatian, keunitian yang luar biasa, baik di tengah-tengah pandemi maupun tidak di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sebab kita yakin bahwa keunitian, kesatuan itu akan mampu menciptakan, bahkan akan mampu menghadirkan berkat-berkat yang luar biasa untuk rekan-rekan pemuda sekalian. Biarlah kiranya pada malam hari ini kita semua rekan-rekan pemuda boleh menjadi berkat dengan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu pada kesempatan malam hari ini. Kau boleh menguatkan setiap rekan-rekan pemuda yang ada, supaya mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang mampu menguatkan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, di tengah-tengah situasi yang mungkin mereka sedang down, mungkin mereka sedang tidak bersemangat untuk ibadah. Biarlah kiranya kehadiran yang satu boleh menguatkan yang lainnya, sehingga mereka boleh saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga kekuatan yang satu memberikan kekuatan kepada yang lainnya, sehingga tercipta unity di tengah-tengah mereka ya Bapa. Berkati setiap anak-anak mudamu, bahkan keluarga mereka, orang tua mereka, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, amin.